Nama saya Muryadi Agus Gunawan, NPM 2211 6004. Saya Radina, NPM 2211 600 Biarion. Mas saya Umu Salamah, NPM 2211 632. Mas saya Sabrina Janeti, NPM 2211 602. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Keterwakilan perempuan dalam politik adalah isu yang sangat krusial. Di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang mendukung keterwakilan perempuan, masih banyak tantangan yang dihadapi. Sabrina, bisa kamu jelaskan berapa persen perempuan yang terwakili di DPRD Provinsi Kepulauan Riau saat ini? Saat ini, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kepri masih di bawah 30%. Padahal idealnya perempuan harus memiliki setidaknya 30% kursi untuk memastikan suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Sebagai mahasiswa yang peduli dengan isu-isu politik, saya percaya bahwa keterwakilan perempuan sangat penting. Ketika perempuan terlibat dalam proses legislasi, isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga lebih mungkin diangkat dan diperjuangkan. Bisa kamu berikan contoh konkret tentang kebijakan yang berhasil didorong oleh perempuan di DPRD, Rina? Tentu kalau satu kebijakan yang berhasil didorong adalah program perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Dengan adanya suara perempuan di DPRD, kebijakan tersebut lebih responsif kepada kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan masih ada banyak perempuan yang merasa tidak memiliki akses atau kesempatan untuk terlibat dalam politik. Ini adalah masalah yang harus kita atasi. Pertama terkait dengan keterwakilan perempuan ini, saya baca dari beberapa artikel, tidak sampai 10 orang perempuan yang memiliki atau menjadi anggota dewan di provinsi ini. Jadi yang menjadi problematik adalah apakah bisa mempengaruhi banyak secara kuantitasnya perempuan di dalam pengambilan kebijakan, itu bisa nggak? Kan ada semacam hegemoni patriarki di situ antara laki-laki dan perempuan jauh tersedia. Apalagi dengan ibu komisi apa ya? Apakah suara perempuan tuh kayak macam tidak perlu dipakai atau gimana? Kenapa 10? Oh, Kenapa 10? apa nih? Kita sebutkan tidak sampai 10. Iya. Kenapa 10? Karena bukan Menurutmu kenapa harus 10? bukan cuma di 10 sih, lebih kayak kok bisa sih kenapa nggak nyampe 10? Apakah kurang partisipasi dari perempuan terkait dengan 30% tadi, ataukah perempuan mereka ini kalah dalam kontestasi Yang sendiri? salah. Iya, tahu terkait itu ada undang-undang mengatur keterwakilan perempuan yang besar, tapi hanya dalam batas usulan saja. Jadi setiap anggota dewan, calon anggota dewan yang diusung oleh partai politik diatur di dalam undang-undang minimal 30%. 20%. Nah, saya begitu. Kalau di Provinsi Riau ada 11 kursi, ya, jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Kayak itu bukan. Jadi nanti kita bintang. Jadi 2 bintang dari 3. Jadi 3 Tanjung Balai Karimun. Kemudian yang di 4 itu Batang A, ada 1 kecamatan. Gentong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Batang Kota. Untuk Peri 5 itu ada 4 kecamatan juga. Apa namanya? Utang, Batu Haji, Dalam Padang, Kabulung. 1/6 itu bagi saya. Itu ada 4 kecamatan juga. Ulang, Olah, Masa, dan Beduk. Nah, ada satu lagi yang itu ngatur ada 18. Mungkin tidak banyak tahu. Kita kalau kamu di Karimun, kamu pulang kampung atau di Karimun, kamu ada di 2. Jadi tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa hanya sekian yang itu? Posisi hari ini 2024 dan 2024 hanya 6 orang di parlemen perempuan. Kenapa sih Bu? Kenapa undang-undang tidak mengatur terkait keterwakilan perempuan di parlemen dan dalam kenapa? Permasalahan mana? Kok sekarang banyak laki-laki yang duduk dengan perempuan? Apakah perempuan itu tidak cukup isi kepalanya? Benar nggak? Iya. Apa nggak tidak pernah dicerita dari partai politiknya? Masalahnya di mana? Pastilah. Sekarang begini, balik lagi. Yang boleh mengusulkan calon anggota dewan atau calon legislatif, maka perempuan jadi terdapat bisa partai politik. Jadi apa? Lalu apa? Kemudian terkait keterpilihan itu kan balik ke personal. Kalau dalam partai politik sudah diatur, selesai semua, atur misalnya kalau di saya itu
satu dapil ada 5 anggota dewan. Kalau 5, 30% berapa? 1,5 plus ke atas itu hitungannya 2 orang. Kalau 1,2 atau 5 ke bawah, 3 sama. Jadi kalau saya di DP6, 5 susunan calegnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti anggota dewannya perempuan yang harusnya ada 2 orang. Itu sesuai undang-undang nggak? Sesuai undang-undang. Kalau dia tidak sesuai undang-undang, bagaimana? Digugurkan dapilnya. Partai politik ada partai A, partai B, partai C. Kalau tidak sesuai undang-undang, bagaimana? Tidak boleh maju. Bukan. Siapa yang menentukan kali? Bagaimana? Siapa mengawasi Bawaslu? Tentang tindakannya. Nah, balik lagi juga pendidikan politik. Karena ibu, apakah isi kepala perempuan Indonesia ini kurang? Tidak. Apakah masih ada sangat tingginya dominasi patriarki? Ya, sebagian. Tidak betul menurut saya. Karena begini, yang pertama, kita orang tua ya, masih ada terkesan pada saat perempuan kamu aja misalnya Sabina kalau keluar udah benci nggak sama orang tua? Begitu dia sudah menikah, kita contoh aja Sabina, begitu sudah menikah dia bersuami, izin nggak keluar sama suami? Izin. Kalau suami izin berani nggak dia keluar? Tidak. Oke, dia begitu. Sama di perempuan di timur masih begitu, tapi beda dengan di barat. Individual itu lebih tinggi. Karena hak pribadi itu lebih tinggi sekarang. Apakah itu sama tergantung kebijakan kita dalam menekan hubungan. Kalau kamu mau menikah, kamu menikah dari rumah tangga, ada kesepakatan di awal, ada sebagian yang mengatur dalam perjanjian pranikah. Aku sebutkan itu, terkait harta, terkait hak dan lain-lain. Kenapa saya fokus dari situ? Karena itu ada hubungannya. Nah, pada saat saya ya, contoh perempuan, pada saat perempuan maju ataupun bergabung dalam sebuah partai politik, dia harus lepas dulu dengan urusan pribadi. Harus lepas dulu dengan urusan pribadi. Contoh, saya tidak akan bisa bersuara kalau saya urusan pribadi saya belum selesai. Saya aja, saya punya anak. Saya masih sibuk urusin anak saya, segala macam. Bagaimana saya mengurus orang lain kalau anak saya belum selesai? Bagaimana dengan urusan anak saya yang belum selesai sementara masyarakat menunggu? Ini bagaimana? Karena kalau pada saat kita sudah melimpahkan, melapangkan hidup kita, waktu kita sama masyarakat, kita nggak kayak bisa apa? Habis gitu. Contoh ada hari ini. Hari ini saya pagi sudah keluar rumah jam 7, jam 8 sudah OTW dan karena kantor kita pimpinan, waktu dari rumah saya dari Bengkok kemudian ke Pelabuhan Bogor 1 jam, dari Pelabuhan Bogor nanti ke Pelabuhan Tanjung Pinang kurang lagi 1 jam, 2 jam habis kegiatan di kantor, pulang lagi. Nah itu yang harus dilakukan sebelum dia masuk ke dalam politik. Dan pada saat dia duduk sudah harus siap dengan masyarakat. Gitu. Makanya tidak gampang. Nah konsekuensi lahir dan batin itu yang harus dipertimbangkan pada saat seorang perempuan masuk ke dalam dunia politik. Karena kalau dia laki-laki berbeda. Ini udah dia. Kalau dia punya istri, dia punya pasangan, dia punya pasangan di rumah, dia pergi bebas saja. Kalau perempuan tidak bisa. Dia harus urus suaminya, dia harus urus anaknya kalau dia punya anak, dia harus urus rumahnya selesai dulu. Oh dia mau kan? Kalau misalnya punya istri, kemudian rumahnya berantakan, anakku berantakan malam-malam dia nggak ada jalan. Pasti kan tidak mau dia, pasti dia akan harus itu, harus rumah, ya, harus urus anakmu, sekolahnya, ngajinya dan lain-lain. Pasti orang tidak mau yang begitu. Tapi pada saat perempuan selesai dengan urusannya, oke, aku punya anak, ya, kamu punya penjaga nggak untuk urus anak? Kalau dia sudah settle, kamu boleh keluar. Bagaimana kita mau ngurus orang kalau anak kita, keluarga kita pacaran? Itu ada pertimbangan pribadi secara pribadi. Nah kemudian pertimbangan politik sudah, pertimbangan pribadi sudah. Nah sekarang bagaimana? Secara universal, masyarakat memilih. Kita sudah boleh pilih, sudah berapa kali kita pilih? Baru sekali. Saya mau tanya dulu. Pada saat kamu coblos, kira-kira apa yang ada di isi kepalamu pada saat kamu menentukan pilihan? Siapa yang harus aku pilih? Kalau gampang kan pada wajahnya. Paling dia ada baliho-baliho atau filteran pada saat dia kampanye di flyer-flyer. Tapi pada saat memilih, itu saja berubah. Apa salah satu atau salah dua lah faktor yang mempengaruhi kalian pada saat memilih kalian? Baik kota, provinsi, DPR RI. Yang pertama, apakah parasnya? Apakah wawasannya isi kepalanya? Apa karena uangnya? Loh iya kan real itu saja.
Jadi 3 faktor ini apa yang prioritas, apa yang paling prioritas? Wawasannya. Wawasan. Bagaimana kamu tahu wawasan? Bagaimana cara kamu tahu? Gimana cara dia kampanye kepada masyarakat, gimana kinerjanya. Oke, kalau dari 3 faktor ini apa yang kamu pilih? Pertama kali. Dua tambah 4 yang satu itu latar belakangnya. Latar belakang. Kalau latar belakang itu hampir semua caleg latar belakangnya. Yang wawasan itu dipengaruhi latar belakang. 3 ini, yang biasanya paling general itu 3. Wawasan itu dipengaruhi latar belakang. Jadi isi kepala. Kemudian money politik. Terakhir apa tadi? Berapa? Parasnya. Apa yang paling ini adik? Wawasan. Yang kamu? Wawasan. Yakin ya? Kemarin kamu tidak ada yang ambil money politik, yakin? Ya, karena ini sebetulnya hal yang bangsa kita butuhkan. Tapi kenyataannya uang yang masuk pasti kenapa? Uang ada kok. Dan sekarang posisinya kita sedang berbenah terus. Itu kenapa ada yang namanya sekolah politik. Dan sekolah politik perempuan punya di Indonesia. Ada namanya KPPI. Kampus Perempuan Politik Indonesia. Kalau dia kader partai politik, masing-masing partai politik punya sekolah kader. Tapi kalau secara general seluruh partai politik dia bisa akomodir, itu namanya sekolahnya kampus. Kalau yang sudah terpilih di dalam parlemen ada namanya KPP, Kampus Perempuan Parlemen. Gabung dia tidak memandang warna merah, warna kuning, warna krem, warna baju. Warnanya ada apa? Warnanya abu-abu, programnya abu-abu. Dia ditinggalkan partai politiknya, tapi dia sekolah mengisi kepalanya. Apakah program-program di Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, kurang memadai isi kepala pada saat dia harus terpilih? Tidak. Banyak orang pintar kok di Kepulauan dari partai politik yang ada. Siapa yang mengalahkan? Ini tadi. Ada yang pernah bergabung di partai politik nggak? Partai umum. Kalau umum kan pernah juga. Berapa lama sih? Tahunan. Minimal kenal dengan orang-orang partai politik, kenal dengan lingkungan partai politik. Ada nggak? Tergabung dengan teman-teman atau wartawan politik? Gimana? Untuk diskusi aja, Diskusi ya. Masalah kita, masalah bangsa kita ini adalah ini. Dan harapan kita adalah kawan-kawan inilah generasi nantinya akan merubah, karena merubah mindset masyarakat tidak gampang, perlu waktu yang berjenjang. Kenapa perempuan kalah? Bukan perempuan ada uang, ya ada uang, cuman mungkin tidak banyak. Perempuan lebih ke perasaan, perempuan lebih ke perasaan. Kalau tidak pasti gimana? Ya enggak, termasuk korupsi enggak? Korupsi, nepotisme, gimana? Kira-kira kalau Mbak RW ini kita mana nih? Jangan ditangkap nggak? Ini kalau laki-laki enggak dia? Itu udah realistis. Mbak semua. Kalau kenapa perempuan banyak yang belum pernah? Kebanyakan mayoritas perempuan, hampir yang saya temui ya, jarang ada yang bermain money politik. Jarang. Sekalipun ada, mungkin tidak. Jarang. Apakah laki-laki pakai money politik? Ya, tapi mungkin sebenarnya. Kemudian bagaimana nasib bangsa kita ini pada saat diisi oleh orang-orang yang wawasannya kurang, uangnya banyak, tapi dia tidak mengerti apa yang harus dia perjuangkan. Bagaimana? Apakah mampu dia menyelesaikan permasalahan universal ini? Sebagian ada yang mampu, sebagian ada juga yang tidak. Karena dia menduduki jabatan politik hanya untuk mengajar, wah, hanya untuk biar orang segan sama kita, biar orang bangga, keluargaku bangga dan aku pun bangga dengan posisi aku sekarang, atau mungkin untuk mohon maaf agar supaya aku dipandang lebih daripada orang lain. Tapi enggak juga. Saya sudah dari 3 periode di DPRD, yang saya rasakan sama aja.
Yang membedakan adalah kami pelayan, kalian bos saya sebetulnya. Masyarakat ini adalah rajanya, Tuhan yang harus kami layani. Karena anggota dewan sebetulnya tidak boleh matikan handphone, dia harus on 24 jam. Karena dia harus ready. Kenapa? Mendengarkan keluhan, masalah, menyelesaikan masalah, mencarikan solusi. Itu yang dilakukan. Tapi banyak anggota dewan yang agak susah ditemui, hubungi susah, kemudian ya pokoknya gitulah. Gitu ya, Dik. Sebetulnya nggak susah kalau kalian ketemu anggota dewan. Permasalahannya adalah schedule yang padat. Schedule yang padat, urusannya sangat banyak. Sementara satu hari 24 jam. Nah, makanya anggota dewan harus menyusun dia dalam satu hari. Skala prioritas hari ini harus jumpa ini dulu. Ini kalau harus jumpai kan masalah. Dan ini harus ketemu hari ini, yang ini harus ketemu hari ini. Makanya itu skala prioritas. Makanya kenapa pada saat dia menjadi wakil rakyat, dia harus mencari sendiri. Kalau dia kacau nih, bingung dia. Yang pertama bingung atur waktu, dia nggak punya bos. Anggota dewan kalau dia nggak masuk, kita marah. Kita marah. Mau marah anggota dewan. Dia harus atur schedule sendiri. Itu kenapa harus tetap pendamping yang mengingatkan, karena dia dengan banyak kesibukan, banyak jadwal, banyak urusan, terkadang namanya manusia banyak lupanya. Terkait koordinasi diskusi bersama salah satu anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 6 yang menduduki Komisi 4 yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Bu Ririn. Kami pikir pentingnya keterlibatan perempuan, bagaimana untuk bisa menyuarakan terkait dengan kepentingan perempuan. Dan saya dengar langsung dari beliau katakan, walaupun mereka tidak mempunyai secara jumlah yang banyak, tapi mereka yakin dan percaya bahwasanya mereka bisa mewakilkan suara-suara perempuan yang dengan bisa merealisasikan dalam bentuk aspirasi ataupun dalam bentuk peraturan. Dan ini bisa didorong terus dan diusulkan terkait dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 yang membatasi kuota perempuan 30%. Ini mereka upayakan untuk bagaimana perempuan bisa jauh lebih daripada 20% ini. Apa harapan kalian untuk masa depan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau? Saya berharap lebih banyak perempuan yang berani maju dan terlibat dalam politik. Kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan perempuan untuk bersuara. Dan kita sebagai generasi muda harus aktif mendukung dan mengadvokasi keterwakilan perempuan dalam politik. Suara kita sangat penting. Kesimpulan dari hasil diskusi yang kami diskusikan bersama tokoh perempuan politik yang berhasil menduduki parlemen saat ini adalah bagaimana upaya mereka terus mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap kontestasi untuk maju dan mencalonkan diri. Dan terkait dengan kebijakan yang bisa mempengaruhi di dalam setiap kebijakan yang diambil, beliau mengatakan bahwa secara prinsip tergantung bagaimana kualitas dari setiap perempuan yang menduduki di parlemen tersebut. Karena menurut dia, kuantitas tidak bisa menjadi sesuatu alasan yang mutlak untuk bagaimana perempuan bisa berperan aktif atau menyuarakan kepentingan perempuan ataupun secara universal untuk masyarakat. Karena menurutnya di dalam parlemen semua anggota dewan mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan terkait dengan aspirasinya. Dan terakhir, jangan pernah takut untuk melek politik. Perempuan punya suara, perempuan punya hak untuk dipilih dan memilih. Hidup perempuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita dukung keterwakilan perempuan dalam politik agar suara kita didengar dan kebijakan yang dihasilkan lebih eksklusif. Terima kasih.